Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan yang beranggotakan saya sendiri, Ristiani, NIM 18107100055, Maulana Habib Yasin, NIM 18107100060, Izzatul Ulya, NIM 18107100065, dan Eva Widyastuti, NIM 18107100066. Di sini kami akan membahas mengenai cairan tubuh dan mineral makro. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita tidak terlepas dari adanya zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, langsung saja kita akan bahas yang pertama, itu ada air dan cairan tubuh. Nah, sebagian besar komposisi tubuh merupakan cairan. Air di dalam tubuh itu membentuk sekitar 50-60% dari total berat badan. Setiap manusia memiliki jumlah air yang berbeda-beda. Nah, semua itu dipengaruhi oleh beberapa komponen, diantaranya ada komponen lemak dan komponen non-lemak. Nah, kebutuhan air sehari-hari itu dinyatakan sebagai proporsi terhadap jumlah energi yang dikeluarkan tubuh dalam keadaan lingkungan rata-rata. Nah, untuk kebutuhan air untuk orang dewasa sendiri itu diperlukan sekitar 1,0 sampai 1,5 ml per kilokalori. Sedangkan untuk bayi sekitar 1,5 ml per kilokalori. Nah, fungsi air bagi tubuh yang pertama itu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Nah, komponen sel selain lemak adalah air dengan jumlah 70-85%. Sedangkan kandungan air yang ada pada lemak itu di bawah 10%. Air memiliki peran penting dalam membentuk cairan tubuh seperti cairan darah, cairan lambung, hormon, enzim, dan lain-lain. Dalam darah mengandung 82% air. Air juga terdapat pada otot yang berfungsi untuk menjaga tonus otot agar tetap berkontraksi. Untuk yang kedua itu air sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, air juga berfungsi untuk mengatur suhu di dalam tubuh kita. Air menghasilkan panas, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh sehingga suhu badan kita tetap stabil. Yang ketiga ada air sebagai pelarut. Air ini dapat melarutkan zat gizi dan membantu dalam proses pencernaan. Dari membantu memproduksi air liur saat makanan ada di mulut, melarutkan makanan dan membantu melumasi makanan agar masuk ke dalam kerongkongan. Yang keempat, air sebagai pelumas dan bantalan. Air berfungsi sebagai pelumas dalam bentuk cairan sendi yang memungkinkan sendi bergerak dan meredam gesekan antar sendi. Air juga berfungsi untuk menahan getaran pada jaringan tubuh seperti otak, mata, dan kantung amnion pada rahim agar organ-organ tersebut tidak terlalu banyak mengalami getaran sehingga berfungsi dengan baik. Yang kelima, air sebagai media transportasi. Nah, di dalam sel, air berfungsi membantu proses pertumbuhan dan regenerasi sel. Nah, pada proses sistem pernapasan, air berfungsi membantu transportasi oksigen. Untuk yang keenam, air sebagai eliminasi sisa-sisa metabolisme. Nah, tubuh itu menghasilkan sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh termasuk racun. Nah, sisa-sisa metabolisme tadi dalam bentuk cairan yang dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan kulit yang membutuhkan media air. Nah, untuk keseimbangan air sendiri itu dapat tercapai apabila volume asupan dengan pengeluaran air itu sama besar. Asupan air ini dapat berupa asupan air wajib dan asupan elektif.
Asupan air wajib dapat berasal dari air minum, makanan, dan hasil oksidasi zat makanan. Asupan elektif tergantung dari kebutuhan akibat dari suhu lingkungan, suhu badan, maupun dari latihan fisik. Keluaran air wajib itu berasal dari urin, kulit, saluran pernafasan, dan feses. Sedangkan keluaran efektif itu dipengaruhi oleh suhu dan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulana Habib Yasin. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam memelihara fungsi tubuh baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral dibagi menjadi dua. Yang pertama, mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Yang kedua, mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari. Jumlah mineral mikro dalam tubuh kurang dari 15 mg. Sumber mineral, struktur dan fungsi mineral makro dalam tubuh. Yang pertama, natrium. Takaran natrium sehari untuk orang dewasa sebanyak 500 mg. Sumber natrium adalah garam dapur, monosodium glutamat atau MSG, kecap dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Sumber utama natrium adalah garam dapur atau NaCl. Garam dapur di dalam makanan sehari-hari berperan sebagai bahan pengawet. Sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler, natrium menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen tersebut. Natrium sebagian besar mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel-sel. Bila seseorang terlalu banyak memakan garam, kadar natrium di dalam darah akan meningkat. Natrium menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Natrium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Natrium berperan pula dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat-zat gizi. Yang kedua, klor. Klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Klor merupakan 0,15% berat badan. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal yang berada di dalam otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Bila bereaksi dengan natrium atau hidrogen, klor akan membentuk ion klor yang bermuatan negatif. Klor hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihalangi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat.
sebagai anion utama dalam cairan ekstraseluler, klor berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Klor akan bergerak secara bebas melintasi membran sel dan berasosiasi dengan natrium atau kalium. Di dalam lambung, klor merupakan bagian dari asam klorida atau HCl yang diperlukan untuk memelihara suasana asam di dalam lambung bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya seperti fosfor dan sulfur. Sebagai anion, klor membantu pemeliharaan keseimbangan asam basa. Anjuran kecukupan sehari untuk klor tidak ditetapkan secara khusus. Kebutuhan minimum klor sehari ditafsir sebanyak 750 mg. Klor terdapat bersamaan dengan natrium di dalam garam dapur. Sebagian besar klor diperoleh dari makanan olahan yang diberi garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan merupakan sumber klor. Baik, sumber mineral makro yang ketiga adalah kalium. Kebutuhan minimum akan kalium ditaksir sebanyak 200 mg per hari. Kalium terdapat di dalam semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Sumber utama kalium adalah makanan mentah atau segar, terutama dapat ditemukan dalam buah, sayuran, dan juga kacang-kacangan. Kalium memiliki peranan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Bersama kalsium, kalium memiliki fungsi dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama dalam metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Kalium berperan dalam pertumbuhan sel. Selanjutnya adalah kalsium. Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu seperti keju dan juga yogurt. Ikan asin yang sudah dikeringkan merupakan sumber kalsium yang baik. Selain itu ada serealia, kacang-kacangan, dan hasil kacang-kacangan seperti tahu dan juga tempe. Selain itu juga ada sayuran hijau. Akan tetapi pada sayuran hijau mengandung banyak zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitrat, dan oksalat. Selain itu, susu non-fat merupakan sumber terbaik kalsium karena ketersediaan biologinya yang tinggi. Pada tabel angka kecukupan kalsium dapat dilihat pada makalah kelompok 7 yang sudah kelompok 7 buat. Lalu ada kalsium memiliki fungsi dalam tubuh yaitu seperti pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dan mineral lain memberi kekuatan dan bentuk pada tulang dan gigi. Kalsium di dalam tulang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bahan integral dari struktur tulang dan sebagai tempat penyimpan kalsium. Fungsi lain kalsium adalah mengatur pembentukan darah, katalisator, reaksi-reaksi biologi, kontraksi otot, dan meningkatkan fungsi transport membran sel. Yang kelima ada fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan manusia. Kurang lebih terdapat 85% fosfor di dalam tubuh. Terdapat sebagai garam kalsium fosfat, yaitu bagian dari kristal hidroksipatit yang memberi kekuatan dan kekakuan pada tulang. Fosfor di dalam tulang berada dalam perbandingan 1:2 dengan kalsium. Fosfor selebihnya terdapat di dalam semua sel tubuh, separuhnya di dalam otot dan di dalam cairan ekstraseluler. Fosfor terdapat di dalam semua makanan, terutama makanan yang kaya akan protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan lainnya seperti kacang-kacangan dan lainnya. Fosfor memiliki fungsi yaitu mengklasifikasikan tulang dan gigi,
mengatur pengalihan energi, absorpsi dan transportasi zat gizi, bagian dari ikatan tubuh esensial, pengaturan keseimbangan asam dan basa. Untuk sumber mineral makro lainnya akan dijelaskan oleh rekan kami Eva Widyastuti. Baik, terima kasih Ijatul Ulia. Kemudian yang selanjutnya adalah magnesium. Magnesium adalah kation nomor 2 paling banyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium di dalam alam merupakan bagian dari klorofil daun. Sumber utama magnesium adalah sayuran hijau, serealia tumbuk, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Daging, susu, dan hasilnya serta coklat juga merupakan sumber magnesium yang baik. Peranan magnesium dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin di dalam darah pada manusia, yaitu untuk pernapasan. Magnesium memegang peranan penting dalam lebih dari 300 jenis sistem enzim di dalam tubuh. Magnesium bertindak di dalam semua sel jaringan lunak sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologik, termasuk reaksi-reaksi yang berkaitan dengan metabolisme energi, karbohidrat, lipida, protein, dan asam nukleat, serta dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA. Di dalam cairan sel ekstraseluler, magnesium berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Magnesium mencegah kerusakan gigi dan cara menahan kalsium di dalam email gigi. Kemudian yang selanjutnya adalah sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin dan biotin, serta asam amino, metionin, dan sistein. Sulfur terutama terdapat di dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku. Rantai samping molekul sistem yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain sehingga membentuk jembatan sulfida yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Sulfur sebagian besar diekskresi menjadi urin sebagai ion bebas SO4. Sulfur juga merupakan salah satu elektrolit intraseluler yang terdapat di dalam plasma konsentrasi rendah. Kekurangan dan kelebihan mineral makro. Kekurangan natrium mengakibatkan kejang, apatis, kehilangan nafsu makan. Kemudian kelebihan natrium mengakibatkan keracunan, edema, dan hipertensi. Kemudian kekurangan klor mengakibatkan muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebih. Kemudian kekurangan kalium mengakibatkan letih, lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, dan mengigau. Kemudian kelebihan kalium mengakibatkan gagal jantung dan gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang keempat, kekurangan kalsium mengakibatkan gangguan pertumbuhan, osteoporosis, dan osteomalasia. Kemudian kejang otot. Yang selanjutnya, kelebihan kalsium mengakibatkan gangguan pada ginjal dan konstipasi, susah buang air besar. Kemudian kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang. Kemudian kelebihan fosfor mengakibatkan kejang. Yang selanjutnya yaitu kekurangan magnesium mengakibatkan hilangnya nafsu makan, gangguan dalam pertumbuhan, kejang, gangguan pusat, halusinasi, dan gagal jantung. Kemudian
Kelebihan magnesium mengakibatkan belum diketahui secara pasti tapi sering ditemukan pada penderita gagal ginjal. Sekian dan terima kasih.